Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari Waalaikumsalam, ini Mbak. Waalaikumsalam sehat semua ya hari ini ya. Sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah, Ya, Bas. mudah-mudahan eh, kesehatannya dijaga ya. Di sini terkait dengan nilai ya, saya hanya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum nilai ya. Nah, ini ada Andika Sultani Ryan ya. Ini masih belum ada sama sekali. Kalau seperti ini kemungkinan akan mengulang mata kuliah PBO ya kayak gitu ya kalau nggak diperbaiki. Desta ya, Desta Sandi Pratama pertemuan ke-7 formatif. Rahma ya, ada Rahma, saya lihat tadi ada Rahma ya. Rahma pertemuan ke-10 ya, belum ya Rahma ya. Oke, Rahma, ada Sultan ya, Sultan Muhammad Fatahillah. Nah, seperti itu. Oke, itu yang belum mengirimkan tugas ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11. Baik, saya lanjut ke materi. Untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai pengenalan swing dan Java FX ya. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada framework UI Java ya. Kerangka kerja UI. UI itu adalah kepanjangan dari user interface ya. Jadi Java mencakup ada Java AWT, Java Swing, dan Java FX ya. Hal ini memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman. Kalau kita perhatikan di sini pengguna aplikasi Java. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah mendengar istilah UI UX ya. Pernah nggak? UI UX. UI itu adalah user interface, UX itu adalah user experience. Sampai sini ada yang pernah mendengar nggak sebelumnya? UI UX gitu. Pernah, Pak. Nah, UI UX itu ya. Jadi kalau kita perhatikan misalkan saya ingin membandingkan dua aplikasi di sini ya. Misalkan ada Shopee, oke, sama Tokopedia misalkan di sini. Nah, ini ada tampilan UI. Tampilan UI dari dua platform ya. Sama-sama e-commerce ya. Platform dari Shopee seperti ini, platform dari eh, Tokopedia seperti ini. Nah, ini user interface yang ada di masing-masing platform. Nah, UX-nya itu, nah ini dia UX. Di sini kan ada Aditya, ada Aurelia, ada Desta, ada Verlika, ada Akmal ya, ada Rian, ada Nabil, Rahma, Renaldi, Rehando, Rido, Toha, Tiko. Nah, teman-teman biasanya kalau belanja itu lebih suka belanja online atau offline ya? Online, Pak. Karena harganya murah, Pak. Karena harganya murah. Oke, karena harganya murah. Oke. Nah, itu juga yang jadi perhatian kita ya. Kalau harganya murah, nah ini pertama belanja itu biasanya teman-teman kan apakah nanti barangnya dikirim apa tidak? Mesti kan ada kekhawatiran seperti itu. Belum lagi nanti apakah ini penipuan apa tidak. Nah, itu hal-hal pengalaman pertama mungkin ya ketika belanja online itu mesti ada di benak pembeli. Benar nggak teman-teman? Benar, Pak. Betul, Pak. Ya, itu kan namanya kita open mind ya. Kita berpikir terbuka. Oh, ternyata dari sana ternyata barang memang benar dikirim ya, seperti itu. Karena ada kekhawatiran yang sebelumnya kita belanjanya offline, secara langsung nggak taunya kita mengubah mindsetnya kita, ada perubahan change mindset ya, dari pola pikir yang sebelumnya offline atau langsung ya dengan pihak penjual. Nah, ini ternyata tokonya kita juga nggak tahu lokasinya di mana. Nah, barang itu ternyata dikirimnya. Karena ini ada perubahan dan ada kekhawatiran yang kira-kira barangnya sampai enggak ya sampai alamat rumah kita. Nah, itu jadi ada sedikit kekhawatiran. Namun seiring waktu dari sana ternyata ada semacam kepercayaan. Makanya di sini ada yang dikasih namanya bintang ya.
Nah, atau testimoni juga. Nah, seperti itu. Jadi agar tidak terjadi semacam kekhawatiran-kekhawatiran itu, makanya di setiap apa startup yang terkait dengan e-commerce itu dikasih yang namanya testimoni atau bintang agar meyakinkan dari pihak pembeli memang ini mempunyai rating yang bagus ya, atau mungkin testimoni yang bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi ini akan jadi memudahkan kita dalam melakukan transaksi jual beli e-commerce ya, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya tadi teman-teman ada yang dari sisi belanja online. Yang di sini ada nggak yang belum pernah melakukan belanja online? Dari 13 orang ini yang lebih suka belanjanya offline misalkan. Langsung aja. Saya lebih suka belanja langsung di pasar, Pak, misalkan. Ada nggak teman-teman dari 13 orang? Halo? Ada tidak yang lebih suka belanja ketemu langsung gitu misalkan? Oh, itu kalau misalnya barangnya harganya mahal sih, Pak. Kalau misalnya udah nyampe jutaan, baru belanjanya di pasar langsung, Pak. Nyari-nyari Oh, barang segitu offline. oh gitu ya. Sekarang saya tanya Rehando. Rehando kalau beli nasi uduk itu dia offline apa online kira-kira? Offline, Pak. Offline ya, makanya. Tadi katanya barangnya jutaan. Ternyata nasi uduk juga offline ya, kan nggak langsung ya. Jadi maksudnya kalau nasi uduknya online nanti Buru basi, lamaan. Pak. Nah, ya seperti itu. Jadi kita melihat situasi kondisi ya, situasi kondisi di mana kadang kita belanjanya online, kadang kita offline. Nah, terkait dengan masalah harga itu juga menjadi semacam kayak ini juga resiko, resiko yang perlu kita ini kan. Mungkin kalau harganya di atas 5 juta, mungkin itu nominalnya agak besar, jadi harus datang langsung ke tempatnya, menghindari adanya semacam penipuan dan lain sebagainya. Kalau seandainya harganya misalkan seratusan ribu, ya kemungkinan besar teman-teman akan belanja online ya seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhan primer ya seperti makan ya, itu kayaknya teman-teman langsung aja ke tempatnya ya kayak gitu. Kecuali kalau kondisinya hujan mungkin ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan UI UX karena dari sini teman-teman mempunyai pengalaman yang nggak sama loh antara masing-masing ya. Dari sisi UX ya, UX itu adalah user experience ya. Kalau UI-nya itu kan yang menyediakan platformnya dari startupnya. Namun kalau UX-nya itu adalah dari sisi pengguna. Jadi usernya itu mempunyai pengalaman yang berbeda antara satu orang dengan yang lain ya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Sampai sini. Ada tidak? Jelas, Tidak, Pak. Pak. Jelas, Pak. Baik. Saya lanjutkan di sini terkait dengan. Nah, oke. Jadi di sini kalau kita lihat itu ada semacam komponen ya. Jadi ada komponen grafis ya antarmuka atau lebih sering dikenal dengan GUI ya, Graphical User Interface ya. Ya ini hanya fungsional ya, tapi secara visual tampilannya menarik dan lain sebagainya. Nah ini dari sisi developer Java ini akan sangat sangat sulit memilihnya. Apakah menggunakan Java AWT, apa Java Swing, apa Java FX ya. Nah karena orientasinya pada user. Jadi di sini bagaimana user itu mudah menggunakan aplikasi atau fitur yang ada di eh, masing-masing aplikasi ya. Nah, seperti itu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Java AWT ya. Abstract Window Toolkit adalah fondasi yang diandalkan untuk pengembangan GUI ya. Di mana di sini basis pokoknya membantu pengembang membangun antarmuka yang terlihat terasa sama ya. Sistem operasi yang mereka gunakan pada dasarnya AWT menggunakan bentuk khusus dari sistem operasi untuk memastikan antarmukanya secara familiar ya bagi pengguna ya. Meskipun ada kerangka kerja baru untuk fitur lebih canggih, AWT masih merupakan pilihan bagus ya untuk beberapa aplikasi Java. Ini sederhana yang dapat dipercaya sehingga membuatnya sempurna dan proyek mengutamakan pendekatan langsung dalam membangun antarmuka. Nah, ini masalahnya adalah tingkat kepercayaan dari sisi developer. Nah, developer itu lebih senang kalau mau pakai AWT juga bisa seperti ini. Nah, tapi kembali lagi sistem operasinya apakah dia user friendly apa tidak ya seperti itu. Gitu ya.
Jadi ini perlu di eh, apa siapkan dalam hal ini kayak gitu. Lalu ada lagi yang terkait dengan eh, fitur ya, fitur dan komponen Java AWT. Di sini adalah komponen untuk pembukaan antarmuka ya. Di sini seperti tombol ya, bidang teks, kotak centang. Nah, kotak centang itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau saya eh, tampilkan di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini teman-teman, apakah sudah kelihatan ini? Halo? Kelihatan, Pak. Oh, baik. Di sini itu ada semacam kayak kotak centang itu ini. Jadi ada semacam kayak checklist ya, atau checklist tanda checklist. Misalkan saya perbesar ya di sini. Nah, ini ada kategori. Misalkan kita milih dari sisi yang paling murah atau yang paling mahal, itu juga bisa. Atau kita milih apa, misalkan dari sisi pencarian. Nah, di pencarian itu dia ada misalkan kita pilih beli apa teman-teman kira-kira yang mau dicari. Misalkan mau nyari apa? Misalkan mau cari laptop misalkan. Nah, di sini itu ada pilihan semacam, nah ini adalah kotak centang itu ini, checklist. Jadi kita mau nyarinya itu di daerah mana? Nah, karena ini berkaitan dengan domisili ya. Domisili yang ada di tempat kita. Karena kita Bekasi ya teman-teman ya carinya yang daerah Bekasi. Daerah Bekasi berarti Jabodetabek ya. Nah, seperti itu. Dipilih. Apakah penjualannya itu ada di Shopee Mall, ada Star Plus atau Star? Dalam metode pembayarannya seperti apa? Opsi pengirimannya seperti apa? Nah, ini adalah terkait dengan fitur-fitur yang ada di Shopee. Nah, ini adalah eh, menggunakan Java AWT ya. Nah, ini Java AWT yang dipakai. Begitu juga dengan harga ya. Harganya dari yang terendah sampai yang tertinggi diterapkan. Termasuk penilaiannya itu pakai penilaian yang seperti apa, termasuk brand, kategori ya. Nah, ini juga bisa. Lalu nanti akan disesuaikan juga terkait dengan apa namanya? Ini diurutkan ya. Diurutkan itu berarti dia ascending. Ascending diurutkan berdasarkan yang ada keterkaitannya dengan laptop, atau dia ada produk yang terbaru ya dalam hal ini, atau dia mempunyai produk yang paling laku ya, laris. Lalu ada juga yang harganya terendah, dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, atau dari paling tinggi ke paling rendah ya, seperti itu. Oke. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan Java AWT. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ini fitur-fitur dari Java AWT ya. Jadi ada button, ada checklist ya, seperti itu. Dan biasanya digunakan kebanyakan itu di pencarian gitu ya. Karena di pencarian itu akan lebih mudah kalau menggunakan pencarian. Kalau ini di Shopee ya. Kalau seandainya misalkan di Tokopedia juga sama ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini misalkan, nah ini misalkan kita mencari sesuatu di sini sama-sama laptop misalkan. Nah di sini, nah ini ada perbedaan kalau kita perhatikan. Nah ini perhatikan. Nah teman-teman tampil nggak ini? Ambil, Pak. Iya, ini kan ada jenis toko. Jenis tokonya di mana? Ini sama nih. Lokasinya juga sama. Lokasi. Teman-teman tahu nggak kenapa yang di atas itu DKI, kalau nggak DKI Jabodetabek? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak dimulai dari huruf A, alfabet ya? A itu daerah mana? Sampai Z gitu. Kenapa harus dimulai dari DKI atau Jabodetabek? Ada yang tahu nggak? Kenapa alasannya? Untuk lokasi. Halo? Mungkin banyak ini kali Pak user Kurang yang tahu. dari situ Pak, Banyak apa itu? banyak usernya gitu loh Pak. Nah, itu juga bisa jadi salah satu ya. Ketika kita mendaftar akun, itu ada semacam kayak apa namanya? Dia pengelompokan. Jadi dia di clustering berdasarkan kota. Namun akunnya itu kan akun pengguna, ada akun pengguna, ada akun toko ya.
Nah, itu kan nggak sama. Nah, lokasi di situ itu menentukan terkait dengan kota yang banyak melakukan transaksi. Nah, seperti itu. Jadi dari sisi kota yang sering melakukan transaksi terkait dengan yang ada di Shopee atau di Tokopedia, maka dia grade-nya itu ditaruh di yang paling atas. Kayak gitu. Jadi kalau dia tidak ada transaksi biasanya atau jarang ya, dia ada di bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi lokasinya ada di bawah. Kalau kita perhatikan, misalkan kita cek ya. Lihat selengkapnya, nah ini dia. Nah, baru kalau ketika kita klik di sini, nah ini kota-kota ini tampil nggak teman-teman? Ambil, Pak. Nah, ini kan baru setelah itu diurutkan berdasarkan alfabet ya, sampai Y. Nah, namun yang di atas ini adalah kota-kota yang paling banyak melakukan transaksi di daerah di Tokopedia, kayak itu. Makanya karena dia paling banyak, akhirnya ditaruh di yang paling atas. Berarti ini ada 5 daerah ya, bukan 5 kota ya, 5 daerah yang ada di yang sering banyak melakukan transaksi. Nah, kayak gitu. Kalau kita bandingkan tadi di Shopee, nah misalkan di sini kita cari lainnya misalkan. Nah, di sini beda lagi, malah dimulai dari B di sini, BC. Nah, ini malah lebih enggak ini lagi, malah berdasarkan provinsi. Nah, enggak sama. Nah, ini enggak sama dengan yang ada di eh, Tokopedia tadi, seperti itu. Namun, kalau kita lihat yang di atas ini adalah kota-kota yang sering melakukan transaksi. Kalau di Shopee, dia tidak sama ya, dalam artian seperti itu. Oke, ini adalah penggunaan Java AWT ya. Fiturnya tadi adalah terkait dengan kotak centang checklist ya, nah, atau ada tombol. Karena ini ada interaksi dengan pihak penggunanya ya, untuk menangani elemen kompleks ya dalam hal ini seperti ini. Gitu. Ada dialog juga. Dialognya berupa apa coba? Teman-teman kalau dialog di startup itu dialognya berupa apa? Menu dialog. Tahu nggak kalau dialog? Berupa? Nanya barang, Pak. Nah, itu bisa juga terkait dengan eh, pertanyaan kayak ini juga bisa dialog. Jadi ada semacam fitur message pesan. Kayak teman-teman di pesan Grab atau Gojek itu kan ada fitur pesan ya. Kalau setelah kita memesan ya. Apakah lokasinya sesuai dengan yang di-share gitu ya. Atau di dekat daerah mana itu adalah dialog ya. Dialog di situ juga dikasih fasilitas kalau kita di startup ya berkaitan dengan komunikasi itu ada video call atau kalau enggak dia telepon ya. Bener nggak teman-teman? Bukan hanya pesan. Halo? Benar, Pak. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah interaksi ya, interaksi dengan pengguna. Karena kalau seandainya tidak ada interaksi, itu nanti akan jadi suatu permasalahan ya. Ini berarti kalau interaksi berarti dua arah. Kalau seandainya tidak ada interaksi berarti dia satu arah. Seperti itu. Saya lanjutkan di sini terkait dengan komponen Java APT. Lah, komponennya apa aja, Pak? Kalau kita perhatikan di sini ada objek ya. Kalau ada komponen, kalau ada button, ada label, ada checkbox, ada choice ya, pilihan ya. Pilihannya apa? Ada listnya, listnya itu apa? Ada container ya, ada window, jendela, ada frame, dialog ya, panel, ada applet. Nah, kalau kita perhatikan di sini, semua itu ada kalau di Java AWT. Jadi kalau kita perhatikan di startup yang tadi, itu ada semua itu. Kayak gitu di Java AWT. Jadi startup yang tadi yang dikasih contoh itu berarti mereka juga menggunakan Java AWT di sini. Atau mungkin bisa kombinasi dengan Java Swing, dengan Java FX ya, kayak gitu dikombinasi. Mana fitur-fitur yang akan diinikan. Kalau kita lihat di sini, kenapa warnanya di sini warna orange? Kenapa di sini enggak warna orange? Oh, ternyata ini kalau dia ada aksi diklik, dia warnanya tombolnya ganti, Pak. Kalau saya klik yang terbaru, maka dia gantinya yang terbaru. Nah, pindah kan? Bener nggak teman-teman? Halo? Betul, Pak.
Iya Pak, Nah, betul. ini berarti ada aksi di sini, Iya, ada Pak. aksi yang ada di tombol. Nah, kayak gitu. Jadi tidak sama. Di sini juga akan disampaikan hasil untuk laptop. Kenapa gambarnya I? Nah, ada yang tahu nggak kenapa I? Ini ini ada alasannya semua. Jadi nggak asal menampilkan icon gitu. Oh Pak, karena itu icon ya bukan. Ada yang tahu nggak kenapa? I itu adalah informasi karena kita tadi sudah melakukan yang namanya pencarian, benar nggak teman-teman? Iya Pak. Iya. Nah, tadi juga ada pencarian tipe penjual. Tipe penjual di sini tipenya apa? Dia berarti ada 3 kategori. Kategorinya adalah Shopee Mall, ada Star Plus, ada Start. Nah, ini ada kalau dia ada di mall, ya berarti dia ada seperti ini. Kalau dia Star Plus ya seperti ini. Nah, kalau Star biasa ya kayak gini, dia Star biasa. Ya, karena ini terkait dengan tipe dari masing-masing penjual, nggak sama kayak gitu. Kalau yang ada di Shopee ya, kalau yang ada di Tokopedia juga beda juga kayak gitu. Makanya di sini disesuaikan. Penggunaan Java AWT ternyata dia cakupannya luas gitu. Nggak hanya di frame saja, nggak hanya di dialog, nggak hanya di window, panel, nah, semua yang ada di sini itu kita bisa gunakan dalam satu tampilan. Jadi tampilannya itu bisa dipakai semua yang ada di sini untuk Java AWT. Nah, Java AWT itu package-nya namanya lah java.awt. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau seandainya teman-teman itu nanti masuk ke, nah ini adalah penjelasan ya dari bagian yang tadi ada komponen kelas, kontainer, panel ya, window sama frame. Nah, kalau kita masuk ke coding, nah ini kayak ini. Itu kayak ini teman-teman ya. Saya jelaskan. Kalau di Java T-Point ini ada yang salah nggak? Saya tanya jawab. Ada yang salah nggak teman-teman? Yang ada di Java T-Point ini. Halo? Ada yang bisa menjawab? Di Java T-Point di output itu ada yang salah tidak? Atau sudah benar? Apa bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Ada yang salah nggak hello world-nya? Ada bingkainya, Pak. Hello world-nya ada yang salah tidak? Bingkainya memang di sini pakai frame ya. Dia pakai frame. Kayak gitu. Ada yang jawaban yang lain mungkin? Kalau saya sih ada yang kurang pas ya. Nah, kurang pasnya saya masukkan kalkulator masuk nggak? Tampil nggak? Tampil. Tampil, Pak, tampil. Oke, tampil. Perhatikan dengan baik. Apa bedanya kalkulator dengan Java T-Point? Coba perhatikan. Ada yang beda nggak tampilannya? Bedanya di mana? Tampilan UI. Ya, tampilannya di mana? Bedanya antara kalkulator sama dengan Hello World. Bedanya apa? Kira-kira menurut teman-teman dari sisi UI ya. Nah, ini Garis saya mau tanya tepinya, Pak. garis tepinya. Selain garis tepinya apalagi dari sisi user experience-nya teman-teman ya. Kan user experience UX-nya teman-teman kan nggak sama nih kalau buat aplikasi. Apa bedanya coba? Kalkulator sama Java T-Point. Ada yang Tombol tahu? tombol X-nya Pak nggak ada Pak. Tombol X, tombol minimize gitu Pak. Ini dia pakai yang merah nih, merah. Nah, ini perwakilan dari tombol yang ada di sini. Jadi perwakilan yang ada tombol min, maximize, close itu yang ada di merah, kuning, hijau ini. Dia dibalik ini. Biasanya kalau di apa Apple ya, macOS itu seperti itu. Ada yang signifikan, yang sangat signifikan. Rumus-rumus, Pak. Enggak, bukan, bukan Iya. rumus-rumus. Enggak. Oke, saya kasih tahu. Ada yang mau mencoba menjawab yang lain sebelum saya kasih tahu? Ada? Tidak ada. Ya, saya kasih tahu ya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau di kalkulator itu
dia tampak penuh nggak dengan apa yang ada di sini? Maksudnya ada nggak eh, letak yang kosong gitu maksud saya? Ada nggak letak yang kosong? Ada? Nggak ada kan ya? Hampir semuanya agak rapat ya, mepet ya. Nah, perhatikan baik-baik yang ada di sini. Ini kosong semua. Ini buat apa nih? Ini kan nggak ada nih. Nah, ini kosong semua. Jadi jangan sampai ada bagian atau part yang dia kosong ya. Di sebelah atasnya ini buat apa? Ini juga kosong ya. Ini juga kosong sini. Nah, ini kan ibaratnya bahasanya mubazir ya. Ada bagian yang tidak digunakan ternyata. Nah, kalau memang kayak gini ya, kenapa nggak kecil aja tampilannya? Bener nggak teman-teman? Halo, sampai sini? Bener, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman besok membuat aplikasi, itu jangan sampai ada UI ya, kita ngomong UI ya, dari sisi user interface, ada bagian atau part yang dia kosong ya. Kosongnya itu tidak digunakan untuk fitur apa gitu ya. Nah, jadi kalau bisa bagian-bagian itu ada tampilan atau label atau ada text box ya, atau ada button ya. Jadi ada gunaannya gitu. Jadi jangan sampai bagiannya kosong gitu ya, kayak gitu. Karena itu dari sisi tampilan atau eh, penglihatannya user itu kayaknya wah ini kayaknya banyak bagian yang kosong berarti nggak bagus dong. Kalau ini saya maksimas, nah ini kan kosong juga di sini. Nah ternyata kosong yang dia ada di sini ini digunakan untuk memori. Nah teman-teman tahu nggak kenapa ini saya maksimas? Teman-teman pernah nggak menggunakan ini? Di sini itu ada penyimpanan disimpan di sini di memori. Nah, jadi dia akan dimasukkan di sini. Misalkan nih kayak gitu. Jadi intinya bagian dari kalkulator itu juga seperti itu. Nah ini masuk ke sini. Dia ada memorinya. Kelihatan nggak? Halo? Eh, halo teman-teman, bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Nah, jadi yang di sini itu adalah memori yang sudah pernah dikerjakan di sini operasi ini, maka dia balik masuk ke sini. Jadi kosong di sini itu dia menyimpan memorinya. Nah, apakah memorinya ini akan dihapus apa tidak? Nah, seperti itu ya, dikembalikan lagi. Kalau memorinya dihapus, bisa nggak dia dikembalikan lagi? Oh, ini nggak ada. Yang A ini ada delete-nya, clear. Nah, udah seperti itu. Kalau saya kembalikan lagi ke sini, ya berarti dia kecil. Kalau di sini kan banyak kosongnya dia. Jadi besok kalau bisa membuat aplikasi, hindari tampilan yang tidak ada informasinya ya. Kalau memang itu dia bisa ada informasinya kayak tombol ini 1, 2, 3, 4, 5 dan dikasih jarak yang mungkin apa ya agak mepet ya, namun ada jaraknya, ada jedanya, itu akan jauh lebih baik ya seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Jelas ya. Jelas, Pak. Nah, sama halnya kayak yang saya sampaikan tadi di eh, mapping di peta ya. Tadi saya kasih contoh yang ini. Nah, ini. Oke. Eh, gambar peta saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, di sini ini dikasih jarak, tahu nggak ini apa jaraknya? Ini jalan ini. Ya, ini ada jalan. Makanya dia jelas nih. Jalannya ini jalan yang bisa dilalui oleh mobil, yang bisa dilalui oleh kendaraan. Kita kasih nih, kasih jalan. Jadi nggak mepet kayak gitu. Nah, misalkan itu kalau di Google Map ya, kita juga bisa kayak gitu. Jadi kembali lagi pada aplikasi, jangan sampai ada garis yang apa bagian atau part yang tidak digunakan nih kayak gitu. Saya lanjutkan kembali. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kalau untuk misalkan contoh yang lain ada nggak Pak? Ada. Di sini ada nama depan ya, ada nama belakang, ada tanggal lahir ya. Kalau kita bedakan di sini, nah ada first name, last name, sama date of birth.
Ini tampilan outputnya ada yang salah tidak? Selain ada beberapa bagian part yang kosong atau ada yang ini terlalu banyak nih. Selain itu ada nggak yang apa namanya? Menurut teman-teman ini ada yang salah ini di output ini? Ada nggak? Atau ini udah benar ini? Coba saya tanya. Ada yang merasa bagian itu udah benar atau ada yang kurang nih kayaknya di output ya, khususnya di output. Ada yang bisa menjawab dari 19 orang? Silakan. Aditya, Aurelia ya, Desta, Deswita ya, Verlika, Akmal, Faisal, Rian, Muluki, Nabil ya, Putri, Rahma, Renaldi, Raihandu, Rido, Salsa ya, Sultan, Toha, sama Tiko. Kalau ada yang bisa menjawab kira-kira apakah outputnya menurut teman-teman ini sudah benar atau ada yang salah selain ada beberapa part atau frame yang dia sepertinya kosong. Ada yang bisa menjawab selain itu? Halo? Itu yang di tanggalnya kali Pak, yang date of birth Pak. Nah, date of birth kenapa date of birth? Ada Mungkin masalah. inputannya harusnya berupa tanggal gitu Pak. UI-nya itu tanggal harusnya. Nah, Ya. itu dia. Berarti di sini ada tampilan di mana harusnya date of birth itu dia mempunyai fitur seperti tanggal ya, bukan textbook ya. Nah, mungkin yang dimaksud Mulk itu yang seperti ini ya. Begitu ya. Iya pakai gitu Pak. Nah, iya teman-teman. Jadi di sini harus dicek kembali karena kalau kayak gini berarti kita memasukkan nih kalau pakai date of birth. Kalau ini kasih textbook, teman-teman nanti memasukkannya beda-beda. Ada yang diketik 13, misalkan 7 Juni 2024. Ada yang ketiknya 07 min 06 min 2024. Ada yang disingkat lagi. Nah, itu kan nggak sama. Makanya dibuat seperti ini. Nah, itu. Dibuat date ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman ada yang sudah mulai mempelajari database di antara 19 orang ini, ada yang sudah mempelajari kira-kira? Sudah Pak. Ada Pak. Oke, nah di database itu di PHP MyAdmin ya, misalkan atau di PostgreSQL atau di Microsoft Access ya, kayak gitu ya. Itu ada beberapa default yang dia tidak sama, teman-teman. Memang ini tergantung dari regional setting masing-masing komputer ya, masing-masing laptop teman-teman itu kan nggak sama regional settingnya. Ada yang menggunakan USA, ada yang kalau USA berarti kan dia AM PM ya. 12 AM, 12 PM ya. Kalau dia menggunakan Indonesia berarti dia 24 jam. Kalau ada beberapa default yang ada di PHP MyAdmin atau Microsoft Access itu dimulai dari tahun, bulan, tanggal. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dibalik, dimulai dari bulan, tanggal, tahun. Nah, itu bagi teman-teman yang nanti misalkan di PPU-nya itu ada kaitannya dengan date. Nah, itu nanti kita akan cek kira. Kita akan cek, kita akan buka. Kak, itu teman-teman pakai yang mana ini? Pakai yang YYY MMDD atau dia MMM DDD YYY ya seperti itu. Jadi ada yang tahun, bulan, tanggal atau bulan, tanggal, tahun. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan mengenai date. Ada kira-kira sampai sini teman-teman? Tidak ada? Sudah jelas ya kira-kira ya teman-teman ya? Baik, kalau sudah jelas saya masuk ke Java Swing ya. Nah, Java Swing juga sama ya teman-teman ya. Di sini ya, terkait dengan apa yang sangat populer ya, menyediakan serangkaian fitur ya. Lalu juga ada terkait dengan aplikasi lintas platform ya, yang relevan
Lalu juga di sini ada komponen dan Java Swing ya. Kalau seandainya kita lihat dari sisi fitur, misalkan di sini, atau mungkin dari sisi, nah kalau di sini dia Java Swing, dia ada J button ya, ada J text field, text area, radio button. Nah sekarang saya tanya sama teman-teman, kalau seandainya jenis kelamin, itu dia menggunakan checkbox atau radio button. Kira-kira pilihnya mana? Jenis kelamin itu kalau menggunakan paket Java.swing, kita menggunakan J radio button atau J checkbox, teman-teman. Coba saya tanya sama yang ada di sini. Pakai radio button atau checkbox? Jenis kelamin. Radio button, Pak. Kenapa pakai radio button? Kenapa nggak checkbox? Kenapa, Toha? Alasannya kenapa coba? Kenapa dia pakai radio button? Kenapa dia nggak pakai checkbox? Alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena kan pilihannya satu itu, Pak. Mungkin Gimana? Gimana, Toha? Atau ada jawaban yang lain dari teman-teman? Oh, Pak, saya pakai jenis kelamin, saya pakai checkbook, Pak, misalkan. Misalkan ya, ada nggak? Kalau Toha tadi menggunakan radio button. Kalau yang lain, ada pilihan yang menggunakan checkbook di sini? Dari 18 orang? Ada nggak? Halo? Radio button, Pak. Pakai J radio button, Pak. Karena kalau J radio button itu bisa memilih jenis kelamin atau memilih satu opsi dari beberapa pilihan, Pak. Kenapa tidak checkbook, Verlika? Pertanyaannya. Apa, Pak? Checkbook. Checkbox. Kalau Checkbook. checkbox. Nah, Kalau checkbox itu kenapa nggak checkbook? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau checkbox itu lebih tepatnya itu Pak untuk memilih yang banyak opsi itu Pak. Berarti jenis kelamin nggak tepat ya untuk checkbook ya? Iya Pak. iya, Pak. Iya, karena kalau checkbook masa jenis kelaminnya saya laki-laki, saya juga perempuan kan nggak lucu kan gitu ya? Bener nggak? Halo, teman-teman? Betul, Iya Pak. Pak. Iya kan? Betul, Pak. Nah, apalagi agama. Agama dikasih pilihan checkbook. Kira-kira tepat nggak agama checkbook? Tidak, Pak. Nah, harusnya agama pilihnya apa? Radio button. Radio button ya. Kalau seandainya dia radio button, kalau dia list ya, kita pakai list juga bisa ya tadi. Pilihan dia kayak kumbuk gitu dia bentuknya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham penggunaan radio button, penggunaan checkbox ya. Jadi jangan sampai salah melakukan pilihan. Agama dikasih checkbox, jenis kelamin dikasih checkbox. Nah, ini akan jadi hal yang ini apa kurang baik nanti kayak gitu. Kenapa? Agamanya bisa lebih dari satu, jenis kelaminnya bisa lebih dari satu kayak gitu. Karena checkbox itu pilihannya bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, maksudnya Bapak gimana? Contohnya Pak? Oke, saya kasih contoh. Kalau seandainya tadi ini ya, nah ini teman-teman bisa cek milih salah satu. Kalau itu di e-commerce, Pak, kalau di penelitian ada nggak Pak contohnya? Nah, saya ambil contoh di sini. Ini ya, terkait dengan jurnal yang ada di eh, Scopus. Di mana jurnal ini berbayar ya teman-teman ya, karena saya pakai akunnya kampus ya. Jadi kalau mahasiswa nggak apa-apa. Nah, di sini ini dia bisa milih. Kita bisa unduh jurnal, kita bisa unduh buku, kita bisa unduh textbook, handbook, referensi work, series ya. Nah, apakah yang dibuka, apa yang tidak dari tahun berapa, ini juga ada teman-teman. Tinggal kita pilih saja ya. Jadi, tinggal kita pilih kira-kira seperti itu. Dari yang seluruh yang ada di internasional di dunia. Dari yang kimia, yang computer science, yang eh, eh, apa namanya engineering ya, matematika, fisika, astronomi ini ada semua ini. Tinggal kita pilih saja. Nah, kayak gitu. Nah, ini.
Jadi sifatnya kita milih nih kayak gini. Dari A sampai Z semua yang ada yang bisa diakses ya diakses. Nah, seperti itu. Saya milih jurnal. Nah, dia akan mengkerucut. Nah, jadi 5.500. Lalu saya jurnalnya misalkan saya pilih domainnya. Apa Pak? Komputer science karena saya komputer science. Nah, menjadi lagi 281. Misalkan saya tipenya yang bisa diakses open access. Nah, jadi 82 seperti itu. Terus apa lagi ya? Saya persempit lagi misalkan yang dia ada asset submission. Nah, balik lagi 63. Tinggal kita cari namanya. Nah, ini dia seperti ini. Nah, ini dia. Itu gambaran kalau dia di jurnal ya. Jadi ini open access, ini bisa diunduh gratis ya. Kalau disuruh bayar, kita bayarnya mahal. Satu paper itu bisa 500.000, bisa 1 juta ya teman-teman. Satu kali unduh ya. Jadi ini bayarnya mahal ya kayak gitu. Ini berbayar. Namun karena kampus sudah bekerja sama dengan Elsevier ya, ini kita sebagai mahasiswa dikasih fasilitas ya. Kayak gitu ya. Oke, kalau ini dari sisi artikel penelitian, dari ilmiah ya. Berkaitan dengan checkbook. Atau kalau checkbooknya dia bentuknya kayak gini ya. Ini dia eh, nah ini jadi checkbooknya itu bentuknya nggak sama. Biasanya kan dia checklist ya gitu. Iya, benar nggak teman-teman? Kalau ini kita bisa lebih, nah kita bisa milih lagi. Nah seperti itu, gitu. Saya pilih semua. Ini checkbox ini dia. Tapi checkboxnya dia bentuknya terisinya penuh. Kan biasanya dia checklist ya, bener ya. Biasanya dia kotak gitu ya, kayak ini ya. Lalu ada dikasih checklist seperti ini ya, bener nggak? Halo, Benar, Pak. teman-teman. Nah ini kalau ini enggak, yang tadi ini enggak ya. Yang ini tadi enggak. Jadi yang tadi itu dia bentuknya seperti ini. Nah, enggak sama dia dengan yang saya gambarkan tadi. Dan yang saya gambarkan tadi bentuknya dia checklist. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan untuk checkbox sama radio button? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ya, teman-teman ya. Oke, ini perbedaan Java Swing sama AWT ya. Dia ringan ya, ini berat ya. Nah, ini dia. Ada lagi namanya MVC. Pak, apa itu MVC, Pak? Ada model view controller. Nah, ya. Jadi ada MVC, ada modelnya, ada view-nya, ada controllernya. Ini hierarkinya ya, ada objek, komponen, container, G-komponen, ini dibagi ada G-label, ada G-list. Nah, dia untuk yang agama, dia bisa juga masuk ke G-list ya. Kayak gitu. Masuk ke sini bisa. Nah, combo box juga bisa. Ya, slider ini sliding ya, menggeser tampilan menu dengan ada menu ya, ada abstrak button, ada G button. Oke, Pak, apa itu tadi? Apa tadi? MVC ya. Saya punya paper nih, ya belum saya masukkan di situ. Ini saya kasih contoh, namun di sini menggunakan website ya. Ini saya membuat website terkait dengan pengembangan web kependudukan di Desa Grogol, Banyuwangi dengan MVC ini di kampus yang lama. Teman-teman kelihatan nggak yang saya tampilkan? Kelihatan. Pak. Baik, di sini saya menggunakan, nah ini penelitian saya ada use case-nya, lalu, nah di sini ada model kependudukannya, jadi saya masukkan codingnya untuk model webnya, ya, kayak gitu. Ada public ya, ada private ya, ada record, ada else if ya, ada bercabangnya juga. Lalu di sini saya buat view-nya. Jadi kalau seandainya ada semacam kayak error gitu ya, dia errornya ya hanya di view. Jadi dia errornya ya hanya di modelnya ya. Jadi dia tidak mengganggu yang lain. Jadi kita bisa fokus memperbaiki errornya ada di mana. Apakah di modelnya, apakah di view-nya, apakah di controllernya. Karena ini dipisahkan. Jadi tidak dijadikan satu. Ya. Jadi biar tidak ada apa ya. Tapi antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Tapi ketika terjadi error, itu teman-teman tidak akan apa ya
mengganggu kinerja yang lain ya seperti itu. Karena ini ada pemisahan, controllernya di mana, view-nya di mana, modelnya di mana. Nah, ketika itu kita bisa juga ada fiturnya seperti ini. Ini fitur-fitur data penduduk. Ini terkait dengan data kelahiran ya. Ada angka kematian juga sama ya. Nah, ini kita buat statistik ya, statistik perpindahan karena kalau kita di suatu daerah biasanya itu kan ada penduduk yang masuk ya. Maksudnya masuk itu mutasi masuk, datang. Kayak teman-teman dari eh, luar Bekasi pindah ke Bekasi, yang dari Bekasi pindah ke daerah yang lain. Nah, itu namanya mutasi atau perpindahan. Kita juga bisa buat statistiknya kayak gini, teman-teman. Nanti akan saya kirim ke JWA ya, kayak gitu. Untuk paper saya ini. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Sampai yang terakhir di sini terkait dengan Java FX ya. Nah, Java FX saya tampilkan di sini terkait dengan, nah ini dia. Kalau di Java FX, Pak bedanya di mana, Pak? Di sini. Nah, kalau di Java FX ini teman-teman harus sampaikan nih, di mana di sini ada extend ya, ada override ya, kayak gitu. Jadi dia import Java-nya dia jauh lebih lengkap ya, ketimbang Java Swing ataupun Java eh, AWT ya, kayak gitu. Kenapa Pak? Karena di sini yang digunakan banyak untuk Java FX ya. Dari sisi application-nya, dari sisi scan-nya, ada di sisi stage-nya ya, kayak gitu. Dan dia semuanya dipakai untuk Java FX. Kalau yang dari Java Swing ya, dia akan menggunakan frame, ada label ya. Begitu juga dengan Java awt ya. Ini sama-sama menampilkan hello world ya. Nah, hampir sama dengan Java awt ya, seperti itu. Oke, sampai sini silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, ada tidak? Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan teman-teman silakan. Ini terkait dengan perbandingan ya, Java AWT, Java Swing, sama Java FX. Kalau ada pertanyaan silakan. Kesimpulannya, nah di sini semuanya istimewa ya. Nah, tinggal nanti teman-teman mau pakai yang mana nih? Apakah kombinasi ketiganya, Java AWT, Java Swing, sama Java FX, atau dipilih salah satunya? Nah, seperti itu. Oke, sampai sini silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas atau terkait dengan project ya yang kemarin kita sudah mulai cicil kerjakan ya. Ada dari 18 orang mahasiswa ini, kalau ada pertanyaan silakan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Halo, silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Halo teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Eh, Suara saya terdengar tidak? Halo, tes. Terdengar, Pak. Iya, Dengar. apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada kendala terkait dengan proyeknya yang kemarin mungkin atau apa yang mungkin perlu mau dikonsultasikan. Silakan kalau memang ada. Ada tidak kira-kira? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan kah? Tidak ada, Ada. Pak. Oh, Oh baik, kalau tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, oh iya satu hal lagi mungkin informasi ya. Informasi yang saya mau sampaikan pada teman-teman. Di sini, oh iya MI sama RPL ya. MI RPL ya bener ya? Benar, Betul, Pak. Pak.
Ya, wah, ini bagi yang MI mungkin. Yang MI kan D3 nih. Nah, kalau seandainya teman-teman Iya, nanti, Pak. saya nggak tahu RPL bisa apa enggak ya. Tapi kalau MI nanti teman-teman mau lanjut ke TI ya, Teknik Informatika. Nah, teman-teman itu ada kesempatan untuk melanjutkan. Kalau gelarnya itu kan nanti kalau D3 ahli media ya, AMD. Kalau S1 itu Eskom ya, bener ya teman-teman ya. Halo, Benar, Pak. Benar, Pak. khususnya yang D3 kalau dia melanjutkan ke TI ya, khususnya S1 TI, itu teman-teman bisa melanjutkan lagi nanti ikut program profesi insinyur. Jadi teman-teman nanti di depannya itu akan dapat tambahan gelar IR gitu ya. Misalkan yang dari D3, yang D3 siapa saja ya kira-kira yang ada di sini? D3 itu ada berapa mahasiswa ya di sini? Yang D3. Yang D3 siapa aja? Saya, Pak. Saya tuh siapa? Ntar. Re, Pak. Muhammad Akmal, Pak. Muhammad Rian, Oh, Pak. oke, saya ambil contoh. Sudah. Yang depannya, yang ada 34-nya itu ya. 34 itu D3 ya, bener ya? 33, Pak. Ketiga, Pak. Tiga, Pak. Oh, 33. 33. Oke. Misalkan saya ambil ambil siapa 33 ini? Ah, oh, Aditya. Aditya ada nggak di sini Aditya? Aditya RPL, Pak. Oh, Aditya. Hadir Pak, ada Pak. Eh, siapa tadi yang Saya S1 Renaldi? Pak. Hadir, Renaldi hadir. ya? Hah? RPL saya, Pak, RPL. Yang D3MI siapa? D3MI. Saya, Pak. Tiko, Renando, Tiko, Pak. Tiko. Tiko, Oh, Rian. Tiko. Oke, Tiko. Nah, Tiko gini Tiko. Tiko misalkan Tiko misalkan ada rezeki lagi ya. Amin. Saya nggak tahu nanti Tiko misalkan habis lulus D3MI mau lanjut ke S1 TI gitu ya. Nanti kan belajarnya Eskom gitu ya. Nah, kalau Tiko Iya, nanti Pak. berkenan, itu Tiko juga bisa lanjut lagi itu. Nanti ke program profesi insinyur gitu. Kayak gitu. Nanti di situ nanti depannya Tiko. Nah, Tiko kan di sini misalkan Tiko Sudarsono Eskom gitu ya. Misalkan ya. Nah, ini kan di sini kan Eskom gitu ya. Nah, nanti di depannya ini bisa ditambahkan IR kayak gini Tiko. Gitu. Insinyur Tiko Sudarsono Eskom. Nah, ini lanjut dengan Tiko ikut yang ini. Persatuan Insinyur Indonesia itu bisa kayak gitu. Begitu ya, ini gambaran saja. Kalau seandainya nanti suatu saat Tiko ada berkenan gitu ya. Nah, ini ada kesempatan gitu. Terutama yang teknik informatika. Oke, Iya, Pak. ini Oke, hanya dan ini hanya contoh ya kayak gitu. masukan. Ya, Iya, Pak. balik lagi karena juga kan ada biaya, misalkan mau kerja dulu juga boleh gitu ya. Ya, jadi Betul. teman-teman juga bisa kayak gitu ya. Itu saja sih kalau menurut saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini menit. Hah? Kenapa? Kenapa teman-teman? Ini hampir sama dengan anak dari Pak Habibie ya, Ilham Habibie. Ilham Habibie. Nah, ini dia. Nah, ini gelarnya itu juga ada insinyurnya ini sama ini. Ya, dari nah ini ada insinyurnya. Ini ada gelarnya, gelar insinyur. Ini dia. Ada insinyurnya dia, teman-teman ya. Itu didapatkan dari PII yang tadi itu. Ya, gitu. Jadi intinya di sini ada kesempatan, namun harus lulus dulu ya. Lulus dulu nanti sekolahnya gitu ya. Nanti kalau kerja ada rezeki lanjut lagi seperti itu. Kalau nanti teman-teman berminat gitu. Oke, itu aja informasi mungkin yang perlu saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Apakah ada yang mungkin dari Aditya, Aurelia, Desta, Deswita, Farhan, Velika, Akmal, Faisal, Rian, Mulki, Nabil, Putri, Rahma, Renaldi, Rehandul, Salsa, Sultan, Toha, sama Tiko. Silakan, ada pertanyaan tidak sebelum saya akhiri? Tidak ada Pak, cukup. Tidak.
Baik, Bu, kalau Pak. tidak ada, Mungkin tidak Adit ada. kali ya pengen nanya Pak Adit. Oh, Adit mau tanya, silakan. Kalau mau tanya, Adit. Ayo, Dit. mau tanya silakan. Enggak Pak, enggak ada Pak. Mau Oh, nanya. tidak. Mulki. Baik. Ya kalau ada silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri ya teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan bisa disampaikan ke GWA ya. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan Zoom hari ini ya. Jaga kesehatan. Sampai jumpa insya Allah minggu depan ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Bapak. Sultan ngerti juga. Ya, Sultan. Saya end meeting ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Iya Pak.